Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Pasar Mojosari sejak pagi selalu dipenuhi oleh keramaian yang tak pernah sepi. Sorak-sorai pedagang yang menawarkan dagangannya, dentingan keranjang berisi sayuran segar, hingga aroma harum rempah dan masakan khas yang menggoda para pengunjung. Pasar itu seperti jantung kehidupan warga sekitar, tempat di mana tawa, kerja keras, dan harapan bertemu dalam satu harmoni yang unik. Di sudut pasar, tepat di bawah pohon besar yang rindang, berdirilah sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sanalah Pak Tarno menghabiskan hari-harinya. Wajahnya yang sudah dipenuhi keriput menunjukkan bekas perjuangan panjang. Matanya yang sayu namun penuh tekad menatap dagangannya dengan harapan yang tak pernah padam. Pak Tarno bukanlah pedagang yang kaya, bahkan bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Ia menjual sate komo sate, ayam khas, dengan bumbu rempah rahasia yang ia warisi dari leluhur. Bumbu itu membuat sate buatannya memiliki cita rasa yang unik, manis, pedas, dan gurih dalam satu gigitan. Tapi meski rasanya lezat, tidak mudah untuk bertahan hidup dari lapak kecilnya itu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Tarno sudah bangun. Dengan gerakan yang terlatih, ia menyiapkan potongan daging ayam, meracik bumbu rahasia, dan membakar arang untuk memanggang sate. Tangan kasar dan berurat itu menunjukkan tanda-tanda kerja keras dan kesabaran yang sudah lama ia jalani. Istrinya, Ibu Sari, yang selalu setia mendampingi, kadang ikut membantu mengiris daging atau mengatur lapak. Anak-anak mereka yang masih kecil berlarian bermain di sekitar lapak, sesekali membawa semangat bagi Pak Tarno, namun juga menambah beban pikirannya karena kebutuhan keluarga terus bertambah. Hari-hari Pak Tarno dipenuhi dengan rutinitas yang melelahkan. Ia harus bersaing dengan banyak pedagang sate lain yang juga menawarkan berbagai variasi rasa. Kadang, dagangannya laku keras dan membuatnya sedikit lega. Tapi lebih sering dagangan itu tergeletak, membuat hatinya terasa berat. Pak Tarno, sabar ya. Rezeki memang tidak selalu datang saat kita mau, kata seorang pedagang sayur yang sudah lama berteman dengannya. Tapi kata-kata itu tak selalu bisa mengusir kegelisahan di hati Pak Tarno. Beban hutang di warung kelontong tempat mereka biasa membeli bahan-bahan dagangan semakin menumpuk. Anak-anak mulai membutuhkan biaya sekolah dan makanan yang layak. Ibu Sari sering terlihat cemas, mencoba menutupi rasa khawatirnya agar tidak menambah beban Pak Tarno. Suatu pagi yang cerah, saat Pak Tarno sedang memanggang sate, seorang pelanggan datang. Dia mencoba satu tusuk sate komo, lalu mengangguk puas. "Ini sate yang luar biasa, Pak. Aku akan bilang ke teman-temanku," katanya. Sedikit demi sedikit, kabar tentang rasa sate komo milik Pak Tarno mulai menyebar. Pelanggan mulai berdatangan, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup untuk mengangkat beban hidup Pak Tarno. Setiap malam setelah pasar tutup, Pak Tarno duduk termenung, memandangi langit yang gelap. Hatinya penuh harap, tapi juga dipenuhi keraguan. Apakah aku akan terus seperti ini, bertahan di tengah perjuangan yang tak berujung? Istrinya mengusap bahunya. "Kita harus tetap kuat, Tarno. Suatu hari nanti, semuanya akan berubah." Namun perubahan itu belum juga datang. Dan di balik senyum dan suara ramai pasar, ada kisah kelam yang akan segera menjerat Pak Tarno. Sebuah tawaran misterius yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam di Pasar Mojosari tidak pernah sepenuhnya sunyi. Meski sebagian besar pedagang sudah menutup lapaknya dan pulang ke rumah masing-masing,
Ada suara-suara kecil yang masih bergema. Suara kelinting gerobak, desir angin yang menyelinap di antara atap-atap lapak, dan gelegar suara tikus yang mencari makanan. Namun, di balik remang lampu pasar yang mulai padam, suasana berubah menjadi hening yang pekat. Di lorong belakang lapak sate Komo milik Pak Tarno, bayangan-bayangan gelap menari-nari bersama hembusan angin malam yang dingin. Pak Tarno sedang membereskan sisa dagangannya. Ia terlihat letih, tubuhnya kurus dan wajahnya penuh garis-garis lelah. Meski merasa sedih karena penjualan hari itu tidak seperti harapannya, ia mencoba tetap tegar. Besok harus lebih baik, pikirnya sambil menata tusuk sate yang belum habis. Tiba-tiba dari sudut gelap muncul sosok tinggi dengan jubah hitam yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Wajahnya tersembunyi di balik tudung. Hanya terlihat sepasang mata merah yang menyala lembut di kegelapan. Suara langkahnya halus tapi pasti, menarik perhatian Pak Tarno. Pak Tarno, suara itu berbisik, dalam nada yang dalam dan dingin. Pak Tarno menoleh dan terkejut. Siapa kau? Apa yang kau inginkan di sini? Sosok misterius itu melangkah mendekat, membiarkan aura dingin menyelimuti udara malam. Aku datang dengan tawaran yang tak bisa kau tolak. Kesuksesan, kemakmuran, dan kekayaan tiada batas. Semua yang kau impikan selama ini bisa menjadi nyata. Pak Tarno mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Apa yang harus aku bayar? Pria berjas hitam itu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya, terbuat dari kayu hitam dengan ukiran rumit. Sebuah perjanjian, katanya pelan. Aku akan memberimu kekuatan untuk membuat sate Komo ini laku keras dan terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Tapi kau harus bersedia menyerahkan sesuatu yang sangat berharga sebagai gantinya. Pak Tarno terpaku, hatinya berdebar cepat. Ia tahu tawaran seperti ini bukan hal biasa. Namun rasa putus asa yang mendalam membuatnya hampir tergoda. Apa yang harus kuberikan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum, tapi senyum itu seperti bayangan kematian. Nyawamu sendiri atau nyawa orang lain yang kau pilih sebagai tumbal. Setiap malam kau harus memberikan tumbal itu sebagai tanda terima kasih atas kekuatan yang kuberikan. Pak Tarno mundur beberapa langkah. Hatinya mulai merasa takut. Namun bayangan utang dan keluarga yang kelaparan membuat pikirannya kacau. Aku butuh kesempatan untuk berubah, katanya pelan. Baik, sahut pria itu. Tapi ingat, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dengan tangan gemetar, Pak Tarno menerima kotak kayu itu. Seketika hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya, dan suara angin malam menjadi seperti bisikan-bisikan yang tak dapat ia pahami. Keesokan harinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Dagangan sate Komo Pak Tarno mulai laris manis seperti tak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah hanya untuk mencicipi sate itu. Rasa sate yang sedari dulu enak menjadi luar biasa nikmat dan membuat ketagihan. Namun, malam berikutnya, Pak Tarno merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan ada yang mengawasinya, dan bayangan gelap menyelimutinya ketika ia menutup lapak dan pulang. Sejak perjanjian itu, hidup Pak Tarno berubah. Bukan hanya dari segi keberuntungan, tapi juga kengerian yang mulai mengintai setiap malam di balik tirai gelap Pasar Mojosari. Malam itu, setelah pertemuan yang mengubah hidupnya, Pak Tarno berjalan pulang dengan langkah berat. Udara dingin menusuk kulitnya, namun bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Ada rasa takut dan gelisah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tangannya yang semula bergetar karena kelelahan kini, bergetar oleh beban keputusan besar yang baru saja diambilnya. Di rumah sederhana mereka, Ibu Sari sudah menunggu dengan secangkir teh hangat. Namun, wajahnya yang biasa penuh senyum berubah menjadi cemas saat melihat suaminya masuk dengan pandangan kosong dan muram. Tarno, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Tanya Ibu Sari dengan suara lembut. Pak Tarno hanya mengangguk pelan dan duduk di kursi. Ada seseorang yang datang malam tadi, jawabnya perlahan, dan menawarkan sesuatu yang luar biasa, tapi juga menakutkan. Ibu Sari memegang tangan suaminya erat. Apa yang dia tawarkan? Pak Tarno menatap langit-langit mengingat kata-kata pria misterius itu. Kekayaan, kemakmuran, tapi harus bayar dengan tumbal. Nyawa seseorang yang akan diberikan setiap malam sebagai pengorbanan.
Ibu Sari menelan ludah, wajahnya pucat. Tarno, ini berbahaya. Kita tak boleh terjebak dalam hal seperti itu. Pak Tarno menghela napas panjang. Aku tahu, tapi aku sudah terlanjur mengatakan iya. Aku putus asa, Sari. Utang yang menumpuk, anak-anak yang perlu makan dan sekolah. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik buat mereka. Malam itu, kedamaian rumah kecil itu hilang. Pikiran Pak Tarno terus dihantui oleh bayangan sosok berjas hitam dan janji-janji yang membuatnya takut sekaligus berharap. Keesokan paginya, sesuatu yang ajaib terjadi. Lapak Pak Tarno dipenuhi pelanggan yang antusias. Warga pasar, pedagang, bahkan pembeli dari luar kota datang mencoba sate komo, yang katanya kini lebih lezat dari sebelumnya. Pak Tarno yang awalnya ragu, mulai merasakan kehangatan dan kebahagiaan dari keberhasilan dagangannya. Alhamdulillah, gumamnya dalam hati. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa bayang-bayang. Setiap malam setelah pasar sepi, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik lapaknya. Suara bisikan, tawa yang dingin, dan sesekali jeritan kecil yang menusuk jiwa. Pak Tarno mulai menyadari bahwa janji kekayaan itu bukan tanpa harga. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya, dan sesuatu yang gelap telah melekat pada dirinya dan lapaknya. Pada malam pertama setelah perjanjian, Pak Tarno merasakan dorongan kuat untuk pergi ke belakang lapak, tempat yang selama ini tak pernah ia kunjungi. Di sana, ia melihat sebuah altar kecil yang baru muncul, tempat yang dipenuhi lilin hitam dan boneka-boneka aneh yang terbuat dari bahan yang tidak ia mengerti. Suara pria misterius kembali terdengar di kepalanya, mengingatkan tentang janji tumbal yang harus dipenuhi. Dengan berat hati, Pak Tarno menyadari bahwa tumbal itu bukan hanya mitos atau cerita kosong, tapi sesuatu yang nyata dan mengerikan. Dia harus memilih tumbal itu malam itu juga. Hari-hari berikutnya, pikiran Pak Tarno dipenuhi oleh ketakutan dan penyesalan. Setiap senyum yang ia paksakan di depan pelanggan bertarung dengan rasa bersalah yang mendalam dalam hatinya. Apakah aku sudah benar melakukan ini? Tanya dirinya sendiri di dalam hati. Apakah kekayaan ini pantas dibayar dengan nyawa manusia? Pak Tarno mulai mengamati pelanggan yang datang, mencari-cari siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Namun rasa takut membuatnya semakin tertekan. Ia tidak ingin membunuh, tapi ia sudah terikat pada perjanjian yang sulit untuk dihindari. Selain ketegangan batin Pak Tarno, ada hal lain yang mulai mengguncang pasar Mojosari. Beberapa pelanggan yang sering membeli sate komo mulai menghilang tanpa jejak. Warga pasar pun mulai membicarakan hal-hal ganjil dan menyeramkan. Seorang pedagang sayur pernah melihat cahaya merah berpendar dari balik lapak Pak Tarno saat malam larut. Sementara suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan menghantui lorong-lorong pasar. Pak Tarno semakin terpojok antara kebutuhan dan rasa takut yang membayanginya tiap waktu. Hari-hari di pasar Mojosari berlalu dengan cepat, diiringi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli yang mulai memenuhi lorong-lorong pasar dari pagi hingga sore hari. Namun di tengah kesibukan itu, satu nama yang selalu menjadi pusat perhatian adalah Pak Tarno, dengan sate komonya yang kini mendadak terkenal. Orang-orang yang datang ke pasar seakan berlomba-lomba untuk mencicipi kelezatan sate komo yang katanya memiliki rasa yang luar biasa nikmat, berbeda dengan sate-sate biasa yang dijual di tempat lain. Bahkan, pembeli dari luar kota mulai berdatangan, membawa kabar dari mulut ke mulut yang membuat lapak Pak Tarno semakin sesak. Pak Tarno sendiri merasa campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega dan bahagia karena perjuangan kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Anak-anaknya yang dulu sering pulang dengan perut kosong, kini bisa makan dengan cukup dan mendapatkan perlengkapan sekolah yang layak. Ibu Sari yang selama ini sibuk menjaga rumah dan membantu menjual sate juga terlihat lebih ceria. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang gelap mengintai di balik kesuksesan itu. Semakin hari, perubahan pada diri Pak Tarno mulai terlihat oleh para tetangga dan rekan-rekan pedagang di pasar. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak sayu, matanya sering terlihat sembab dan kosong seolah sedang memikul beban berat. Suaranya pun tidak lagi ceria saat menyapa pembeli, melainkan terdengar berat dan terkesan menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Pak Slamet, pedagang tempe yang sudah lama mengenal Pak Tarno, mulai merasa khawatir. Tarno,
Kau kenapa? Aku lihat kau makin berbeda. Apa ada yang mengganggu? Tanya Pak Slamet suatu pagi ketika mereka bertemu. Pak Tarno hanya tersenyum pahit. Ah, itu hanya capek saja, Slamet. Banyak yang harus kupikirkan. Namun Slamet tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan biasa. Ia mulai mendengar bisik-bisik aneh dari beberapa pedagang lain tentang kabar misterius yang beredar di pasar. Malam hari menjadi saat paling menakutkan bagi Pak Tarno. Setelah pasar sepi dan semua lampu mulai dipadamkan, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik lapak sate komo miliknya. Bisikan-bisikan halus yang tidak bisa ia pahami, suara tawa kecil yang dingin, bahkan kadang terdengar seperti tangisan yang menusuk hati. Suatu malam ketika sedang membereskan sisa dagangan, Pak Tarno menatap ke sudut gelap lapaknya dan melihat bayangan samar-samar yang bergerak perlahan. Sosok itu tak berbentuk jelas, hanya siluet hitam dengan sepasang mata merah menyala yang menatapnya penuh dendam. Jantung Pak Tarno berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba mengusir bayangan itu dengan suara pelan. Ini cuma khayalan, Tarno. Jangan takut. Namun bayangan itu tak hilang, seolah menjadi pengingat akan perjanjian mengerikan yang ia buat. Kabar mulai tersebar di kalangan pedagang dan warga sekitar pasar tentang beberapa pelanggan yang sering membeli sate komo Pak Tarno, tiba-tiba menghilang secara misterius. Ada yang menghilang tanpa jejak setelah pulang dari pasar, ada juga yang tak kunjung kembali ke rumah. Warga pasar pun mulai membicarakan hal-hal ganjil yang mereka rasakan. Suara jeritan pelan yang datang dari arah lapak Pak Tarno, cahaya merah yang tampak berpendar di malam hari, serta bau busuk yang tidak bisa dijelaskan mulai mengganggu suasana pasar yang biasanya ramai dan ceria. Beberapa pedagang bahkan menolak untuk berjualan di dekat lapak Pak Tarno, merasa takut akan energi gelap yang mulai memenuhi area itu. Suatu sore, Pak Slamet mendekati Pak Tarno dengan ekspresi serius. "Tarno, aku dengar cerita aneh tentang sate komomu. Orang-orang bilang ada yang jahat terjadi di balik daganganmu. Aku khawatir untukmu dan pasar ini." Pak Tarno menunduk, air matanya hampir tumpah. "Slamet, aku juga tak menginginkan semua ini. Aku terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan." Slametes menggenggam bahu Pak Tarno. "Kita harus cari cara untuk menghentikan ini, Tarno. Jangan biarkan perjanjian itu menghancurkan hidupmu." Pak Tarno hanya bisa mengangguk pelan, menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan namun juga takut kalau semakin dalam terjerumus dalam kegelapan. Malam itu, Pak Tarno duduk termenung di depan altar kecil yang tiba-tiba muncul di belakang lapaknya. Lilin-lilin hitam menyala dengan nyala yang bergetar. Aroma dupa memenuhi udara yang dingin. Ia memejamkan mata, memohon pada Tuhan agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk keluar dari kutukan ini. Di dalam hatinya bergelora rasa bersalah dan ketakutan. Ia membayangkan wajah anak-anaknya yang polos, Ibu Sari yang setia mendampinginya, dan masa depan yang bisa hilang dalam sekejap jika ia terus terikat pada perjanjian gelap itu. "Ya Tuhan, tolong aku. Aku ingin membayar kesalahan ini, tapi aku tak tahu caranya," lirihnya dalam doa. Malam itu terasa begitu panjang, penuh dengan pergulatan batin yang tak berkesudahan. Udara pagi yang segar di pasar Mojosari tak mampu mengusir kekhawatiran yang mencekam di benak Pak Tarno. Sinar mentari yang biasanya membangkitkan semangat justru terasa berat menyergap, seolah ikut mengingatkan betapa rumitnya nasib yang sedang ia hadapi. Di tengah riuh rendah suara pedagang dan pembeli yang mulai memenuhi pasar, hati Pak Tarno penuh dengan gelisah. Di sudut lapaknya, altar kecil berdiri kokoh dengan lilin hitam yang masih menyala perlahan, mengeluarkan asap dupa yang berputar lembut ke udara. Bayangan gelap dari malam-malam penuh mimpi buruk itu seakan masih membayang di mata Pak Tarno. Pak Tarno tahu bahwa dia tak bisa terus berjalan sendirian menanggung beban yang menggelayut di pundaknya. Sudah terlalu lama ia terjerat perjanjian yang mengerikan itu tanpa ada jalan keluar yang jelas. Keluarganya, terutama anak-anak dan istrinya, berhak atas kehidupan yang tenang dan damai. Namun, keputusan untuk mengakui kepada orang lain tentang perjanjian gaib itu bukan perkara mudah. Di lingkungan yang masih kental dengan tahayul dan takut pada hal-hal mistis, mengaku seperti itu bisa membuatnya dicemooh atau bahkan dijauhi. Setelah berpikir panjang,
Pak Tarno pun memutuskan untuk menemui satu-satunya orang yang ia anggap mampu membantu, Mbah Joyo, seorang paranormal yang dikenal bijak dan punya pengalaman menangani urusan gaib di Pasar Mojosari. Rumah Mbah Joyo tidak jauh dari pasar, tersembunyi di balik pohon-pohon besar dan deretan warung kecil. Saat Pak Tarno mengetuk pintu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan sorot mata tajam menyambutnya. "Ada apa, Tarno? Apa yang membuatmu datang ke sini pagi-pagi sekali?" tanya Mbah Joyo dengan suara serak tapi penuh perhatian. Pak Tarno menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya tanpa menyisakan detail. Dari perjanjian gelap yang ia buat untuk memuluskan usaha sate komo, sukses yang datang tiba-tiba, hingga bisikan-bisikan mengerikan dan bayangan hitam yang terus menghantuinya. Mbah Joyo mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sambil menggosok janggutnya. "Ini bukan perkara biasa, Tarno. Perjanjian itu mengikat jiwamu dan telah membentuk rantai gelap yang sulit diputus," ujarnya dengan nada serius. "Perjanjian dengan makhluk gaib, apapun bentuknya, memang selalu punya harga mahal," lanjut Mbah Joyo. "Namun, seperti kata orang bijak, setiap ikatan pasti ada celahnya. Kuncinya adalah mengetahui kapan dan bagaimana celah itu bisa dimanfaatkan untuk memutuskan rantai itu." Mbah Joyo menjelaskan bahwa untuk membebaskan diri, Pak Tarno harus melakukan ritual pembersihan dengan doa-doa khusus dan menggunakan benda-benda suci yang memiliki kekuatan penangkal. Tapi yang lebih penting, ia harus mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi kemungkinan terburuk, karena makhluk yang berjanji itu tak akan melepaskan ikatan dengan mudah. Mbah Joyo menyarankan agar Pak Tarno tidak menjalani perjuangan ini sendirian. Bersama-sama, mereka mengundang beberapa orang pedagang dan warga yang dipercayai untuk membentuk tim perlindungan spiritual. Di antaranya adalah Bu Sari, istri Pak Tarno yang setia, Pak Slamet, pedagang tempe yang sudah lama mengenal Pak Tarno, dan beberapa warga yang paham tentang urusan mistis. Mereka berkumpul di rumah Mbah Joyo untuk belajar tentang doa-doa pelindung dan cara menggunakan benda-benda suci, seperti air bunga melati, garam kasar, dan keris pusaka yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Sementara itu, suasana pasar semakin mencekam. Bayangan hitam yang dulu hanya muncul di lapak Pak Tarno kini mulai terlihat di tempat lain. Beberapa pedagang melaporkan melihat sosok samar dengan mata merah menyala melintas cepat di lorong pasar. Pembeli mulai berkurang, takut datang ke pasar setelah matahari tenggelam. Pak Tarno sendiri merasa tekanan dari makhluk gaib itu kian membesar. Setiap malam bisikan mengancam dan suara-suara aneh memenuhi pikirannya, membuatnya sulit tidur dan terus cemas akan masa depan keluarganya. Pada malam yang sudah disepakati, tim perlindungan berkumpul di lapak sate komo. Mbah Joyo memimpin doa-doa pembersihan dengan penuh khidmat. Lilin-lilin hitam dan dupa dibakar, sementara anggota tim mengelilingi lapak dengan membawa air bunga melati dan garam kasar. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara doa yang menggema pelan di udara malam. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang di sekitar lapak, membuat nyala lilin bergetar dan asap dupa melingkar seperti tarian roh. Bayangan merah muncul sekejap di dinding, menatap tajam ke arah Pak Tarno dan timnya. "Ini baru permulaan," bisik Mbah Joyo dengan suara tegas. "Kita harus siap menghadapi yang lebih berat." Pak Tarno menggenggam tangan istrinya erat-erat, merasakan getaran dari doa dan energi spiritual yang mengisi udara. Ia merasa ada secercah harapan untuk membebaskan diri, tapi sekaligus ketakutan yang luar biasa kalau usaha ini gagal. "Ini untuk kalian anak-anakku dan istri tercinta. Aku akan melawan sampai titik darah penghabisan," bisik Pak Tarno dalam hati. Malam itu menjadi titik balik, awal dari perjuangan panjang melawan kegelapan yang telah menjerat hidupnya. Sejak malam ritual pembersihan pertama, suasana di sekitar lapak sate komo tidak pernah lagi sama. Udara pasar yang dulu ramai penuh canda dan tawa kini berubah menjadi penuh kegelisahan dan bisikan-bisikan misterius. Bayangan hitam yang menghantui Pak Tarno tidak kunjung lenyap, justru semakin sering muncul, semakin nyata dan mengancam. Sore itu, setelah menyelesaikan dagangan, Pak Tarno duduk termenung di kursi kayu di depan lapaknya. Ia menatap ke arah altar kecil, di mana lilin hitam yang selama ini menyala mulai menipis.
hampir habis terbakar. Angin sore berhembus pelan, membuat asap dupa menari-nari dalam cahaya remang. Tiba-tiba, bisikan halus mulai terdengar, hampir seperti suara angin, tapi membawa pesan yang menusuk hati. Tarno, kau tak akan bisa lari. Aku sudah menunggumu. Jantung Pak Tarno berdebar kencang. Ia menutup mata dan mengucapkan doa pelindung dalam hati, mencoba mengusir rasa takut yang mencekam. Malamnya, saat sebagian besar pedagang sudah pulang, Pak Tarno tetap berjaga di lapak. Ia tidak mau lengah, walau rasa lelah mulai menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, di ujung lapak, muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu berdiri diam, menatap Pak Tarno tanpa berkedip. Suaranya terdengar di kepala Pak Tarno, seperti gaung yang bergetar dalam relung jiwa. Kau sudah membayar harga mahal, tapi kau masih ingin melawan? Maka kau akan kehilangan segalanya yang kau cintai. Pak Tarno menggigil, namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Aku tidak akan menyerah. Keluargaku lebih berharga dari apapun. Aku akan melawan sampai akhir. Keesokan harinya, Pak Tarno bertemu dengan Bajoyo dan anggota tim lain. Mereka membicarakan perkembangan situasi yang makin sulit. Semua sudah semakin berat, Pak Tarno. Tapi kita tak boleh putus asa, kata Mbak Joyo sambil menatap serius. Kita harus perkuat doa dan persiapan. Bu Sari, istri Pak Tarno, menyeka air mata tapi berkata tegas, saya akan selalu mendukung suami saya. Kami harus percaya, ini semua bisa kita lalui. Pak Slamet dan beberapa pedagang lain ikut menguatkan semangat Pak Tarno dengan berbagai doa dan bantuan kecil sehari-hari. Mbak Joyo mengumpulkan seluruh tim dan menyusun rencana terakhir. Ritual ini lebih berat dan sakral, membutuhkan benda-benda pusaka, air suci dari sumber tertentu, serta pengorbanan jiwa yang tulus. Kita akan memanggil kekuatan ilahi untuk mengusir bayangan itu, jelas Bajoyo. Tapi Tarno, kau harus benar-benar ikhlas dan kuat. Hati yang murni dan keberanianmu adalah kunci. Pak Tarno mengangguk, walau dalam hatinya ada rasa cemas. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Malam itu, sebelum ritual dimulai, Pak Tarno duduk di depan altar. Ia menatap wajah anak-anaknya dalam foto yang tersimpan rapi, mengingat tawa mereka dan harapan masa depan yang ingin ia lindungi. Jika aku harus bertarung dengan kegelapan, aku rela. Demi mereka, aku akan menang, bisiknya dengan suara lirih, penuh tekad. Angin malam bertiup pelan, membawa suara doa dan bisikan harapan. Sementara lilin hitam di altar perlahan menyala semakin terang, menjadi saksi pergulatan batin dan rencana terakhir seorang pria yang berjuang untuk kebebasan dan keluarganya. Malam itu turun dengan kepekatan yang seolah menyelimuti seluruh pasar Mojosari. Langit gelap tanpa bintang, hanya angin dingin yang berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Sepi menyelimuti lapak sate Komo, seolah seluruh dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di depan lapak, Pak Tarno dan Bajoyo, beserta beberapa orang dari tim perlindungan duduk melingkar, siap menghadapi malam yang menentukan. Lilin hitam dan dupa wangi memenuhi udara dengan aroma berat, bercampur dengan bau sate yang biasa menggoda pelanggan, menciptakan suasana sakral sekaligus menegangkan. Bajoyo memimpin doa dengan suara penuh keyakinan, membacakan mantra-mantra kuno yang turun-temurun diwariskan oleh leluhur mereka. Suaranya bergema di udara malam, menciptakan getaran energi yang terasa di seluruh tubuh Pak Tarno. Setiap orang memegang benda-benda suci, air bunga melati, garam kasar, serta keris pusaka Mbah Joyo yang berkilauan lembut di bawah cahaya lilin. Mereka membentuk lingkaran pelindung di sekitar Pak Tarno yang berdiri dengan penuh fokus dan keteguhan. Udara menjadi sangat dingin, sampai napas mereka membentuk uap kecil di depan mulut. Suara-suara kecil terdengar di kejauhan, namun kini telah berubah menjadi gemerisik dan bisikan yang semakin keras dan mengancam. Dari sudut gelap pasar, muncul sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala, seperti bara api yang membakar kegelapan malam. Bayangan itu melangkah maju dengan gerakan perlahan tapi pasti, membawa aura kengerian yang sulit diungkapkan dengan kata. Bayangan itu menghentikan langkah tepat di depan Pak Tarno. Suaranya seperti guntur yang bergemuruh di dalam kepala Pak Tarno, penuh kemarahan dan ancaman.
Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darah dan kini berani melawanku? Waktumu habis. Manusia sombong. Pak Tarno merasakan dingin merayap ke tulang-tulangnya, namun ia tidak mundur. Dengan suara bergetar tapi penuh tekad, ia membalas. Aku menandatangani dengan tujuan memperbaiki hidup, bukan untuk menjadi budak setan. Aku akan bebas. Saat itu, pertarungan sesungguhnya dimulai. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Pak Tarno dan timnya bergemuruh, membentuk perisai energi di sekeliling mereka. Bayangan hitam mencoba menembus dengan bisikan godaan dan ketakutan, mencoba mengikis keyakinan dan harapan Pak Tarno. Namun, setiap kali bisikan itu datang, Pak Tarno melawan dengan menguatkan doa dan mengingat keluarga yang dicintainya. Energi terang mulai memancar dari dirinya, menantang kegelapan yang mengelilingi lapak sate Komo. Melihat pertarungan semakin sengit, Bajoyo mengayunkan keris pusakanya ke udara, menebarkan cahaya terang yang menari-nari di antara bayangan gelap. Dengan mantra sakral yang terus dilantunkan, keris itu menjadi pusat kekuatan untuk mengusir kegelapan. Pak Tarno mengangkat tangan, memegang air bunga melati yang mulai berkilauan dengan cahaya ilahi. Ia menaburkan air itu perlahan ke arah bayangan hitam yang mulai menjerit dengan suara melengking penuh amarah. Bayangan hitam melancarkan serangan terakhir yang sangat dahsyat, menciptakan gelombang energi gelap yang hampir meluluh lantakan seluruh lapak. Pak Tarno hampir terjatuh, namun tangan Busari yang kuat memegang tangannya menguatkan semangatnya. "Tarno, jangan menyerah, kami sini bersamamu," teriak Busari penuh air mata. Dengan suara lantang, Pak Tarno memanggil kekuatan tertinggi, mengerahkan seluruh keberanian dan imannya. Cahaya terang membakar bayangan itu hingga perlahan sirna, dan udara menjadi hangat kembali. Saat pagi menyingsing, pasar kembali hidup dengan suara riuh dan tawa pedagang serta pembeli. Pak Tarno berdiri di tengah lapaknya, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh kedamaian. Ia menatap istrinya dan anak-anak yang mulai bermain dengan riang, menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tapi malam ini mereka telah menang. Bajoyo menepuk bahunya. "Kau telah melewati ujian terberat, Tarno. Ingat, kegelapan bisa datang kapan saja, tapi selama hati kita kuat, kita akan selalu menang." Pasar Mojosari kembali hidup seperti sedia kala. Suara pedagang bersahutan, aroma bumbu dan sate Komo memenuhi udara, dan tawa anak-anak yang bermain di sekitar lapak Pak Tarno menghangatkan suasana. Setelah malam penuh pergulatan dan doa, kedamaian akhirnya kembali menghiasi hari-hari mereka. Pak Tarno duduk di depan lapaknya, mengelus lembut kepala anak bungsunya yang tengah tertidur pulas di pangkuannya. Wajahnya yang sempat penuh kecemasan kini berubah menjadi senyuman yang tulus. "Semua ini berkat doa dan kekuatan kita bersama," ucap Pak Tarno lirih, menatap ke arah altar kecil yang kini dipenuhi bunga segar dan lilin putih sebagai simbol harapan baru. Warga pasar yang sempat ragu kini menunjukkan rasa solidaritas yang tulus. Mereka datang mengunjungi lapak Pak Tarno, membeli sate Komo, dan memberikan dukungan moral. Pak Slamet, pedagang sayur di sebelahnya, tersenyum ramah. "Pak Tarno, lapak Bapak jadi makin ramai ya. Saya senang pasar kita kembali ceria." Pak Tarno membalas dengan senyum hangat. "Terima kasih Pak Slamet. Ini semua berkat bantuan dan doa kalian semua." Malam-malam gelap dan bayangan hitam yang pernah menghantui kini menjadi kenangan pahit yang mengajarkan Pak Tarno tentang arti keberanian, kesetiaan keluarga, dan kekuatan iman. "Kalau dulu aku menyerah, mungkin semuanya sudah hilang," pikir Pak Tarno. "Tapi berkat dukungan dan doa, aku bisa bangkit." Pak Tarno memandang ke depan dengan penuh harapan. Ia bertekad untuk menjaga lapak sate Komo tidak hanya sebagai tempat mencari nafkah, tapi juga sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati. "Kami akan terus berusaha dan berdoa agar kegelapan tidak pernah kembali," katanya mantap. Di bawah sinar matahari pagi, keluarga Pak Tarno berkumpul bersama. Tawa dan canda mengalir, menghapus segala ketakutan dan kecemasan yang dulu pernah menghantui. Pasar Mojosari kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh kehidupan, di mana setiap orang belajar bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan asal kita tidak pernah berhenti berharap dan berjuang.